Ketua TPD di Kabupaten Kota Samarinda. Untuk itu kepada Pak Yusufa bisa memberikan kata sambutan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya banggakan Sekretaris DPD DKPMI Kota Samarinda, Ustaz Ibni MH, alhamdulillah. Yang saya banggakan para komponen atau mewakili dari pemenang Pak Adi, Ketua DPK, Direktur PTTKA, dan seluruh santri serta orang tua, para peserta baik yang langsung menghadiri atau mewakili, dan saya banggakan dan juga saya cinta. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan berikan kepada kita. Salam salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para nabi dan para pemimpin. Bapak Ibu yang saya banggakan seluruhnya, saya sangat senang dan bangga meskipun bertahun-tahun ingin banget diundang cuma gak kesampean ya. Karena pandemi juga ya kan? Kita maklumi juga. Saya juga hampir setahun gak keluar ya. Tapi alhamdulillah akhir tahun 2020 bersama anak-anak kemarin memaksakan diri bisa ke Turki jalan-jalan. Jadi ini membahagiakan anak-anak dan juga yang terpenting membahagiakan istri saya. Karena saya ingat sepanjang saya menikah, jadi tahun ini saya sudah ulang tahun perak ke-25. Seingat saya 15 tahun istri saya nggak puasa karena lahir hamil. Saya pikir-pikir, ya Allah kasihan juga ya. Saya sudah bertekad kalau nanti sudah lepas, anak-anak sudah besar, kalau saya keluar negeri atau keluar daerah pasti saya bawa. Cita-citanya nanti saya akan keliling dunia sama istri. Mudah-mudahan saya pakai KPMI. Ya, Allah. Sebelumnya saya punya travel di Samarinda, cuma baru 1-2 bulan udah pandemi. 2020 saya sudah punya travel tadi. Yang kedua, saya juga ini memang nyambung ya. Kemarin saya ngisi sambutan acara vaksinasi Korem 091. Karena penyelenggaranya FKPBI dan Korem, saya sampaikan sebetulnya saya nggak asing dengan TNI ya, dan juga FKPI. Begitu saya sampaikan bahwa ayah saya itu angkatan laut. Nah, jadi langsung disambat sama ketua KPPI. Kalau begitu biar keluarga besar TNI juga gitu. KBT gitu, keluarga besar TNI. Ya, cuma ayah saya ini nggak mau disebut sebagai angkatan lautnya. Walaupun kakak Pak desa itu dimakamkan sebagai dokter angkatan laut di Surabaya. Jadi kalau makam pahlawan di Surabaya itu masih ketemu dengan Pak desa ya. Beliau lebih suka disebut sebagai ayah saya dia lebih suka disebut sebagai muasisnya. Muasis itu apa bahasa kita yang umum? Pendiri Nahdlatul Ulama di DKI. Itulah makanya kakak saya itu jadi pengurus Nahdlatul Ulama di DKI. Banyak orang nggak tahu di ceritanya. Saya juga baru dapat cerita secara utuh itu dari teman kerjanya ayah saya, masih hidup kan, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Akidah Jakarta. Nah, beliau ceritakan sebetulnya ayah itu yang pertama mengaktifkan NU-DKI. Beliau bawa dari Tegal sama temannya lebih dulu dikenal sebagai seorang alim, seorang kiai. Sedangkan ayah saya itu baru belajar Al-Quran. Cuma kelebihannya ayah saya kenal dengan
semua jawara di DKI, karena sama-sama jawara katanya begitu. Cuma pelatihnya, bukan jawara, pelatihnya. Makanya ayah saya sebagai pelatih Banser Jawa Barat itu lebih dikenal. Jadi tidak terlalu suka kalau disebut lulusan angkatan laut gitu, enggak. Ya, lebih senang disebut sebagai aktivis Nahdlatul Ulama di DKI. Ya, itulah makanya waktu musim 98 ayah saya salah satu yang dicari-cari oleh tim ninja itu. Nah, menurut ayah saya, beliau sudah berhadapan di kebun. Di rumah itu di depan rumah ada kebun. Beliau duduk, ya sudah berhadapan. Dan itu jam 2. Memang operasinya di atas jam 2. Ya, tanyakan sama para bandit-bandit itu biasanya operasi di atas jam 2. Karena jam 2 itu kita udah lelap semua gitu. Kalian biasa bangun malam. Nah, saya sekarang sedang menjadi orang tua. Biasanya jam 2 atau jam 3 itu bangun gitu. Itu saya baru tahu. Ya, ternyata itu memang kerjaan orang tua begitu sekarang. Ya, tidurnya mungkin cepat, ya, bangunnya cepat juga. Gitu. Ya, saya tidurnya lambat, tetap aja jam 2 jam 3 mesti bangun, Bu. Ya, nah, ini saya senang juga gitu. Dalam pikiran saya, apa yang saya lakukan? Bangun malam-malam. Nggak mungkin kalau saya main gaple kan, nggak mungkin, ya kan? Atau main kelereng nggak mungkin. Jadi saya pikir supaya dapat sunnahnya ya sholat 2 rakaat, berdoa. Itu. Jadi kita juga nggak terpikir ya. Nanti mungkin ibu merasakan atau ibu bapak yang sudah di atas 40, jelang 50 atau 50 tahun, itu mesti bangun malam. Apa yang dipikirkan kita? Ya kalau nggak baca Quran ya sholat, doa. Itulah sebabnya kenapa orang tua itu menjadi punya wisdom, ya, punya kebijakan, punya kebajikan, kebijaksanaan. Itu kebijaksanaan cuma 2. Yang pertama karena memang sifat dasarnya, yang kedua karena usia sudah pasti. Kenapa jadi bijak? Karena udah nggak bisa kemana-mana, ngapain lagi kan? Ya, kaki sudah lumpuh, maaf ya, misalnya kaki sudah berkurang. Ya. Saya waktu masih umur 20-30, satu hari bisa 10 tempat saya keliling. Sekarang paling 5-6, itu udah bagus. Ya, tapi sekarang ada teknologi Zoom, bisa lagi keliling lagi. Ke berbagai forum di mana aja ketemu, alhamdulillah. Itu nyambungnya di situ. Saya juga sangat-sangat jadi bacaan Quran tadi ya sangat luar biasa. Itu begitu ya, frekuensi sama seperti frekuensi Tuhan itu sama dengan frekuensi 5G atau 6G. Kalau kita masih 4G ya. Saya punya dua-duanya. HP saya 5G dan 4G gitu. Saya belum punya yang 6G. 6G itu masih ada di Cina. Bahkan sudah diluncurkan satelitnya. Kita belum punya ya. Saya juga penasaran. Ini saya memang kalau dengan teknologi saya sangat haus, Pak Jun. Saya sangat haus ya. Saya dari punya HP cuma 2 GB, 3 GB, 4 GB RAM-nya, 6 GB, saya nggak puas. Ya, biasa kalau saya punya HP saya nggak puas. Kalau nggak saya kasih istri, saya kasih anak sebagai turunan gitu ya. Karena ilmu nurunin ya, diturunin semuanya gitu. Saya beli yang 8 GB, masih belum puas juga. Saya beli yang 12 GB. Itu belum kita merem, itu file udah terdownload. Itu kelebihannya. Sama waktu saya punya motor gitu. Waktu saya punya motor, kenapa saya kalah terus kalau lari sama teman-teman gitu. Begitu saya punya Aerox, waktu itu terbit pertama di Samarinda, yang cc-nya 155. Wah, sekali gas langsung laju, Pak. Di situ saya tahu kelebihannya. Teknologi. Nah, kita harus kuasai teknologi. Ya. Kita nggak punya kemampuan teknologi uang, atau mendapatkan uang, atau mendapatkan investasi, atau mengetahui teknologi kesejahteraan. Kita nggak bisa definisikan. Saya cuma punya satu keinginan dulu. Gimana caranya ustadz-ustadznya sejahtera, tapi jangan ngotot cara mencarinya. Jangan sumpah serapah, jangan demo gitu ya. Masih ingat kan? Jangan demo-demo. Sebab kalau demo-demo nanti hilang pahalanya. Yang sudah pasti insentifnya dari Tuhan, betul nggak? Ya, masih ingat mungkin saya kasih tahu gitu. Sebab kalau insentif dari sana pasti, insentif dari manusia belum tentu. Ya, buktinya info dari panitia minta ruangan untuk pelepasan aja susah gitu ya. Karena kita terlalu berharap sama manusia, banyak kecewanya, betul Pak? Ya kan? Kalau banyak berharap kepada manusia, akhirnya banyak kecewanya gitu. Ya,
Saya juga nggak tahu kenapa saya hubungi Bu Lili gitu ya. Saya tanya, ya kan? Nah, ini namanya berjodoh, ya kan? Frekuensi kita nyambung sama-sama gitu. Karena saya juga di BKPRMI, sampai saat ini sebetulnya saya nggak pernah meninggalkan BKPRMI. Saya masih di BKPRMI, ya, meskipun jarang diundang gitu. Gitu. Tapi saya yakin bahwa frekuensi kita pasti nyambung, itu ketemu gitu. Ya. Nah, untuk dapat sinyal, teman-teman saya menjadi asesor madrasah itu sampai ke ujung pasir, itu dapat sinyal mesti naik ke gunung supaya dia bisa telepon. Ini begitu juga dalam rangka menemukan sinyal frekuensi dari Tuhan, ngaji kita harus bagus suaranya. Tekanan tadi itu, masya Allah, itu nggak ada yang ngeliat mungkin. Saya langsung meneteskan air mata karena frekuensi kita nyambung. Cara menyambungkannya itu lihat tekanannya, dibawa ke bawah, naik ke atas, terus kita turun lagi. Persis ketika seorang mencari sinyal setengah mati kan, sampai mau ketemu. Begitu. Sekarang saya punya HP yang 12 GB RAM-nya, nggak perlu saya ada sinyal, di mana aja saya dapat. Gitu. Sengaja tuh saya cari-cari memang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya lagi juga saya dikasih Pak. Alhamdulillah itu. Itu memang ya namanya keberkahan itu di mana-mana Pak. Yang penting kita hidup di mana-mana itu baik ya kan. Selalu berbuat baik juga sama orang, ada aja jalannya. Ya kan? Mungkin juga karena saya punya investasi kebaikan dengan BKPRMI, jadinya rasa-rasa mungkin ada BKPRMI ada kesulitan, tiba-tiba nyambung ketemunya sama saya lagi. Kok saya dapatnya pas yang susah-susah gitu. Tapi alhamdulillah selalu ada solusi, selalu ada jalan, gitu kira-kira ya. Nah, ceritanya pasti panjang lah kalau ya, banyak ya. Saya pernah bawa uang sama almarhum Ustadz Kauzan ya, 800 juta itu pakai kresek Pak Ibni. Kresek ya, mungkin Pak Sukis itu ya almarhum. Itu bawa 800 juta. Mau Jumatan di mana ditaruh? Saya bilang taruh di rumah. Insyaallah aman. Udah bagi-bagi. Saya ditanya waktu itu sama Ustadz Kauzan sama Ustadz Sukis. Ustadz gimana nih? Kalau nggak kita kasih. Saya bilang saya nggak usah. Karena itu uang APBD. Ya, saya udah digaji sama APBD. Udah, bagi aja. Gitu. Pertama kali kita dapat 100 juta waktu mau lebaran ya. Sudah bagi-bagi. Tahun itu satu saja dikasih 100.000 rasanya seneng banget gitu ya. Bisa beli kue lapis 3 biji kan. Sekarang di rumah 100.000 habis ya sebentar ya. Masya Allah, itu yang ya berkah ya kita saya juga tidak ya berkah aja insya Allah. Jadi ini menjadi satu satu temuan ya. Jadi kalau frekuensi kita sudah nyambung dengan Tuhan, saatnya kita berdoa kalau udah ketemu gitu. Kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran belum nangis, belum ketemu frekuensi kita. Harus sampai ketemu dan menangis gitu. Baru nyambung itu. Tune-nya ada ya. Nyambung frekuensinya. Tuhan frekuensinya 5G, kita 5G juga sama, nyambung. Apalagi sampai menitis air mata itu sangat bagus sekali. Ya. Saya 2 kali berarti. Waktu tahun 2019 saya bawa sekeluarga ke Malaysia, jalan-jalan ya. BKPRMI sekali-sekali lah jalan-jalan Pak Ibni ya. Tapi cari duitnya nanti gitu. Gak tahu gimana caranya gitu. Ya. Saya itikaf di sana, saya sholat Idul Fitri di Masjid Sultan Abdul Somad di sana di Kuala Lumpur. Ya alhamdulillah dapat rumah besar bagus sewaan gitu. Ya, kita keliling sampai ke Malaka. Sampai masjid pinggir pantai itu yang Masjid Rapuh. Saya cuma ingin membuka karena anak saya pertama itu kuliahnya di sekolah Turki, dia bisa bahasa Turki, bisa bahasa Inggris, ya. Anak saya pertama ini saya juga tadi pagi syukuran karena anak saya sudah lulus. Bukan cuma itu, dia lulus sudah 2 tahun kerja juga dan sudah diangkat sebagai direktur di perusahaan asing. Bayangkan umurnya masih muda. Kalau saya menginginkan ini generasi kita ini, alhamdulillah ya, saya melepas BKPRMI itu di usia saya 42 tahun. Karena saya sadar ini harus generasi. Kalau enggak lambat jalannya. Ya, saya sampaikan. Saya bilang sama anak saya jadi direktur streaming itu waktu usia saya 47 tahun. Anak saya jadi direktur perusahaan asing itu umurnya baru 24 tahun. 24 tahun itu memang sangat luar biasa gitu.
Ya, ini yang saya dorong terus. Ya, makanya anak-anak saya biarkan main game kah, main apa. Kalau nonton YouTube nggak terlalu saya suka. Tapi kalau main game, karena kakaknya gamer juga sama-sama gitu. Jadi ikutin gitu ya. Karena kalau game itu otaknya itu adrenalinnya jalan kuat. Jadi dia terus berpikir gitu. Tapi kalau cuma YouTube nonton itu nggak ada apa-apanya. Apa yang aktif cuma matanya, otaknya nggak. Kalau game itu dia sampai aduh ketembak jatuh segala macam itu. Nah itu salah satunya. Makanya semua anak saya belikan laptop dan juga saya belikan HP yang mereka mau. Ya, ada yang sukanya Apple, ada yang sukanya Samsung, Android, saya belikan. Gitu. Itu dalam rangka tadi, karena saya sudah nggak update. Saya terus terang sudah nggak update teknologi. Tapi saya update alat-alat teknologi yang baru saya ngerti. Tapi saya udah nggak update kan. Nah, saya yakin ini anak TKTPA dulu sudah sering saya ceritakan. Generasi kita ini sudah harus menjadi generasi pembina. Supaya muda-muda ini di atas ini kan kita SMP, SMA, di atas SMA ini yang menjadi leader-leadernya harusnya yang lulus SMA atau yang sedang kuliah atau sudah lulus kuliah. Ya, saya ingat tahun 2014 saya ke Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan bisa menumbangkan Jepang dengan cepat? Karena satu tujuannya, tumbangkan kalahkan Jepang. Di Korea nggak ada manajer umurnya di atas 30 tahun, di bawah 30 tahun. Nggak ada direktur umurnya 50 tahun, 40 tahun. Itu yang membedakan Korea dengan Jepang. Nah, kalau TKPRMI nanti yang muda-muda usia 30, 40 itu ya dibatasi yang memimpin ke depan TKPRMI, kita boleh menjadi pendamping supaya menguatkan gitu, membimbing, atau kita tetap menjadi ustadz saja. Selamanya kita menjadi guru. Makanya ketika saya ada komunikasi dengan teman-teman saya katakan, saya bilang begini, tidak ada istilah mantan guru, betul nggak? Tidak ada istilah mantan guru. Karena itu Anda tidak boleh perlakukan saya dengan cara yang tidak baik. Saya katakan, kalau saya mau, saya minta semua investasi saya selama saya mengajar kepada Anda lebih dari 10 tahun bayar. Tapi apa begitu seorang guru? Nggak mungkin kan? Kita harus menebarkan kasih sayang dan rahmat. Rahmat yang kita berikan. Nah itu, rahmat dan kasih sayang. Karena itulah maka saya menebarkan kasih sayang dan rahmat kepada. Maka saya sangat bangga, sangat senang anak-anak ini, para pengurus PTKA, TKPRMI, DPD, seluruh pengurus di jajaran DPD pegang anak-anak ini. Ya, mungkin juga salah satu berkahnya saya sudah punya 50 keponakan. Ya, 50 keponakan, dan mungkin juga sudah punya cicit ya. Bukan cuma cucu, cicit saya sudah punya Pak, alhamdulillah. Ini tapi bukan dari saya. Kalau saya kan anak saya belum ada yang nikah gitu. Dan di antara mereka 7 di antaranya hafiz Quran, hafal Quran. 3 di antaranya punya pondok pesantren di Beyoran. Gitu. Kayak saya bilang sama Bu Lili, kapan TKPRMI Samarinda punya pesantren Quran? Ini aja investasi gedung daerah sudah luar biasa kan? Tapi kita cita-citanya harus lebih tinggi daripada kebiasaan kita. Kita ini kadang-kadang plafonnya rendah, plafon cita-citanya itu loh terlalu rendah. Makanya Tuhan kasih, ya sudah kamu pengen segitu ya dikasih gitu aja gitu. Mintanya terlalu rendah gitu. Mestinya cita-citanya tinggi ya. Cita-citanya punya apartemen dong gitu. Ya, siapa kira-kira yang yakin kita bisa punya apartemen? Nah, kan nggak bisa nyebut. Ya kan, kalau saya pingin dong kita 20 hektar. Ya, saya kemarin menjadi pembahas acara FPD-nya Balitbangda. Mungkin ada yang dari Balitbangda sih. Balitbangda itu bikin satu kawasan Pak, namanya kawasan Moy. Apa itu Moy? The Moy, yaitu The Mountain of Isran. Ya, bukan Isran Nur, The Mountain of Isran. Isran itu artinya innovation, ya, science, innovation of science, research, and apa lagi? Saya lupa itu. Ya, mungkin kepala batu mana memang bikin Pak Isran. Saya nggak tahu, itu terserah mereka nih. Cuma di lahan 6.800 meter. Saya bilang ini cuma gagah-gagahan aja gedungnya, minta duit 15 miliar. Coba Bang 2 miliar taruh di BKPRMI. Sayangnya saya bukan anggota Dewan Provinsi, cuma daerah gitu. Ini Kota Samarinda. Ya nanti kalau
saya maju di tingkat DPD RI ya. Saya lihat DPD RI juga tidak ada yang bagus-bagus amat gitu Pak. Gitu aja ya. Ya, ditinggal almarhum Awang Ferdi. Gitu-gitu aja kan. Siapa lagi? Ditinggal ada ya itulah. Saya nggak mau sebut gitu. Artinya prestasinya buat PKPRTB dan Islam itu apa gitu? Ya kan? Mereka membangun untuk ya dirinya mungkin punya masjid, punya apa. Kita lebih dari itu, ya. Kalau masih ingat, saya kepingin kita punya minimarket, ya kan? Koperasi kita kembangkan. Cuman saya sadar waktu itu, ya. Dan saya juga memberikan analisa. DKPRMI nggak mungkin mengelola minimarket, koperasi. Kenapa? Karena semuanya ustadz dan ustazah. Nggak bisa pegang duit bawahnya mau ngasih orang gitu. Kalau itu uang orang gitu, ya kan? Jadi cocoknya di lembaga pendidikan dan charity sosial seperti Muhammadiyah gitu, atau NU yang sudah mulai mengembangkan juga di pendidikan dan sosial. Kalau untuk urusan itu cepat keluar. Ini megang duit, ya 10 juta nggak kuat gitu ya. Seminggu aja udah bagus bertahan gitu. Apalagi 100 juta udah kunang-kunang gitu. Ya kan? Kalau ada Pak Ali, bawaannya mau kawin lagi. Ya kan? Itu pikirannya. Ya wajar saja, tapi kita lihat gitu. Ini kan masalah kemampuan dan mindset gitu. Mohon maaf ya, saya nggak buka masker. Saya cerita tentang masker ini. 2 minggu lalu saya kedatangan orang Milan, dari kota Milan. Ya, beliau orang Indonesia, sekarang menjadi penduduk kedua Milan. Sekarang ketua Asosiasi Muslim Kota Milan. Kata beliau waktu saya mendarat di Indonesia, Pak, saya kaget. Cuman saya yang asing karena saya nggak pakai masker, yang lain pakai masker semua. Di Milan itu nggak ada yang pakai masker. Yang kedua, di Milan juga tidak wajib vaksin. Pilihannya cuma 2. Vaksin atau PCR. Atau, bukan dan. Kalau kita mau naik pesawat sekarang, vaksin dan saya sudah 10 kali di musim pandemi ini bolak-balik. Terakhir saya dari Papua, Pak. Terakhir dari Bandung. Papua ke Bandung. Ya, sama di Papua. Di Papua sudah kita pakai masker malah dimarahin orang gitu. Ngapain di sini kan? Tapi ya masih banyak kalau petugas di kantoran masih pakai masker apa segala macam. Itu karena memang bukan itu ya. Ini masalah teknologi dan pengetahuan gitu. Ya, saya juga jadi tahu. Oh, jadi seperti itu gitu. Artinya tidak harus sih, tidak harus ya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan itu harus kuat, nggak boleh. Tapi yang terpenting dari itu semuanya, yang harus kita tahu teori pengobatan kedokteran timur itu adalah daripada pengobatan barat. Kalau teori pengobatan timur, yang penting pertahankan hidup bahagia dan mindset di kepala ini bahagia. Itu sehat. Ya. Kalau orang nggak sehat, belum tentu bahagia. Kenapa banyak pasien COVID dibawa ke rumah sakit mati? Tangga sebelahnya meninggal, pindah birahi. Kirinya pindah birahi. Depannya, aduh rasanya ini pulang aja, pulang, keluarganya bingung. Mau pulang kemana Pak? Ke sebelah gitu kan. Ini masalah mindset, ya. Makanya wajar kalau ada orang mengatakan kalau Anda kena COVID, kemudian Anda minta dibawa ke rumah sakit, berarti store nyawa katanya. Ini masalah mindset. Saya bulan Juni itu, awal bulan Juni itu sakit. Tapi 3 dokter menyatakan bukan COVID, alhamdulillah. Ya, tidak demam, tapi batuk, gitu. Enggak juga batuk sih, ya saya merasa lemes saja. Berat badan saya dari 85 menjadi 76, 9 kilo turun, alhamdulillah gitu. Saya sekarang naik lagi. Ya, gampang naik susah turun gitu. Itu jadi alhamdulillah, ternyata memang bukan COVID, gejala tipes, ya, cuma itu aja, ya. Tapi sebulan alhamdulillah, Allah berikan kemudahan saya. Tiba-tiba malam-malam itu saya bangun, seperti di telinga saya ada yang menterakan, bukan COVID ini Pak, bukan COVID. Berkali-kali, makanya saya bangun, jam 2 tuh kaget, apa ini? Saya paksakan sholat, saya paksakan baca Quran. Ya, saya habiskan satu surat Al-Kahfi, saya lupa apa Yasin itu. Dan kemudian saya berdoa. Dan saya yakin itu bukan COVID. Ya. Istri saya mandi di kamar sampai beliau sakit. Sayanya sembuh, beliau sakit. Terus beliau minta pisah tempat tidur, pisah kamar supaya nggak mengganggu saya. Karena saya terus ingin kerja. Ya, banyak kalau ini saya tinggalkan. Dan saya nggak bilang ke kampus. Kampus itu kalau bilang ada kalau bilang saya di luar kota, kampus itu pasti heboh. Makanya saya kemana-mana nggak pernah bilang. Waktu saya di Papua juga saya nggak pernah kasih tahu kalau saya lagi di Papua.
Kalau sudah pulang baru saya kirim videonya. Gitu ya. Nah, ini salah satu ya, intinya saya tidak ingin membuat panik orang gitu. Tetap bahagia. Ini mindset ya. Jadi kita pertahankan hidup bahagia. Nah, saya minta yang ini sudah bagus dipertahankan. Rasanya kita juga sudah juara nasional ya dulu ya, anak-anak santri kita. Ini dipertahankan. Suaranya juga tadi bagus sekali. Ini perlu pembinaan dan memang harus rutin fokus gitu. Saya kira ini Kemenak juga ya, saya menyarankan kepada Kemenak salur-salurkan apa dikit-dikit ya. Tapi banyak juga boleh Pak ya, jangan dikit ya. Ini pembinaan penting ya, karena dari sinilah bibit-bibitnya saya kira ya. Nanti ya kalau belum dilirik sama pemerintah kota nggak apa-apa ya, kita doain sampai dia melirik nanti. Kita doakan mudah-mudahan. Tapi sejarah di kapal ini kan punya sejarah yang kuat ya, yang kokoh ya. Dilirik atau tidak kita jalan terus, alhamdulillah. Makanya kita ciptakan ya, kita buat produksi uang sendiri istilahnya begitu. Kita punya sumber usaha, kita punya sumber aktivitas, kita punya sumber dana pengelolaan sendiri. Kalau perlu punya dana abadi. Dengan itu kita bisa terus membuat siklus sambil kita memproduksi, ya kan? Anak-anak kita ini menjadi kedua-dua kapal ini masa depan, kita menjadi kemudian kita dorong. Ya. Kita ingin lihat, sebab bangsa ini sebentar lagi insya Allah, bangsa ini sebentar lagi akan menjadi yang terbaik ya di dunia. Itu sudah. Patokannya cuma 3. Pertama teknologi, keuangan, dan militer. Itu aja 3. Kalau 3 ini kita bisa melampaui ya. Kalau teknologi dan ekonomi sebetulnya kita sudah. Hanya kita nggak kuat dengan investasi. Orang mau kasih investasi kepada kita, seperti tadi Pak, sama juga kayak BKPM, udah kunang-kunang itu. Yang datang 1.000 triliun Bu, 1.000 triliun gimana? BKPM ini kalau dikasih 1.000 triliun ini Pak Hefni langsung pingsan hari ini. Saya yakin nih, besok langsung lapor sama bininya nih, 1.000 triliun bayangkan. Nah, ternyata memang kita belum dikasih rezeki sampai 1.000 triliun ya, baru dikasih berapa ratus juta, ya mungkin 1 miliar apa segala macam gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti kita kelola bagaimana kita dorong anak-anak kita. Sebab kita ini saya tuh pinginnya mengundurkan diri dari direktur streaming sekarang, karena saya merasa nggak update. Tapi saya belum merasa cukup membuat dan membentuk budaya kerja yang bagus supaya jadi siklus ya. Saya ini bukan orang yayasan di streaming itu, saya juga bukan anaknya ketua yayasan, saya juga bukan saudaranya, saya bukan salah satu suami atau istri dari mereka. Alhamdulillah, ya mirip-mirip juga lebih ke Remi, saya orang bebas gitu. Ya, tapi saya diminta oleh 65 karyawan mewakili ya mereka supaya bisa berkomunikasi dengan yayasan. Ya, jadi itulah makanya saya dipilih oleh Senat mewakili karyawan dan meminta saya berkomunikasi. Sebab anak-anaknya yayasan itu adalah anak-anak kawan-kawan saya. Jadi saya berkomunikasi, saya berbicara dengan mereka dan alhamdulillah sekarang ada hikmahnya juga ya. Boleh dikatakan saya insya Allah berusaha menyelamatkan dan membantu sepenuhnya untuk aktivitas di sini. Dan begitu juga saya kira BKPMI alhamdulillah ya, ada saya atau tidak ada saya kan tetap jalan. Saya bilang kan Pak Juki ya, Mbul ini dulu Pak Sugis juga. Saya tidak ingin, saya selalu membangun siklus begitu. Saya tidak ingin kalau saya nggak ada itu organisasi mati runtuh, justru harus balik gitu. Kalau organisasi jadi runtuh itu namanya one man show gitu. Nah ini kita harus buat organisasi ini, kita ada atau tidak ada itu tetap berjalan supaya tumbuh terus. Jadi leverage-nya bertambah. Nah, ini saya kira sebagai sharing ya. Mungkin karena udah lama kali Pak Jun nih saya nggak ketemu di sini, jadi ngomongnya terlalu banyak. Nah, saya sebetulnya suka pantun, tapi saya nggak punya pantun sekarang. Buat nantinya Pak Hedni. Nanti biar saya serahkan Pak Jun aja. Ya, saya sudah bicara ya. Saya alhamdulillah saya kemarin baru mendapatkan penghargaan tentang dari Indonesia Award Magazine kategori Inspiring and Leadership Leader di Indonesia di Bantul kemarin hari Jumat. Syukur alhamdulillah ini juga tadi saya sampaikan, saya serahkan di kampus ini. Saya sampaikan ini pertama dalam sejarah TIMIK. Dalam 30 tahun Indonesia Award Magazine mengadakan kegiatan penghargaan, ternyata umur TIMIK juga 30 tahun sudah. Tahun ini umur TIMIK 30 tahun. Jadi saya bilang kebetulan. Dalam hati saya bukan kebetulan, itu memang
ketemu antara keridhaan Tuhan dengan keinginan manusia gitu. Pas ketemu tangganya sama, tahunnya sama gitu, 30 tahun. Ya, qadarullah, Allah memberikan takdir itu. Dan saya hanya mewakili, pada saat itu saya sampaikan, saya juga berpikir dari 70 saya yang ke 25, 20 atau 25 saya lupa, yang dipilih, itu saya menyampaikan kata sambutan dan visi-misi apa yang sudah saya lakukan di kampus ini selama 23 tahun saya menjadi dosen di Kaltim. Demikian saya kira, selamat dan sukses, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mendapatkan hasil yang tertinggi dari cita-citanya. Tentunya juga ini menjadi prestasi. Mudah-mudahan kalau memang dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kapan waktunya nanti saya ketemu mantan ketua BKPR ini Pak Ngabalin, saya minta juga supaya dibangunkan sekretariat gitu, ya. Atau dibangunkan pondok lah, minimal dia investasi lahan ya 2 hektar gitu minimal ya, yang dekat-dekat di sini di belakang situ lah, di mana saya nggak tahu gitu. Nah itu nanti kita bangun ya, bukan cuma itu, bisa kawasan pendidikan, kawasan wisata ya. Saya masih melarang ini polder jadi kawasan wisata. Saya bilang pemerintah boleh jadikan ini kawasan wisata, syaratnya benerin dulu ini kan masih jelek banget polder, masa udah mau dipungut aja jadi wisata, nggak boleh itu. Pemerintah harus memperbaiki dulu ya, fasilitas apa segala macam, baru boleh pungut pajak, gitu caranya. Nah kalau nanti apa namanya BKPR ini punya lahan 2 hektar, ya kan bisa bikin kawasan bermain, ya kan, sekaligus juga pemandian, pemancingan ikan. Saya tahu nih pada hobi mancing ikan kan, gitu. Dan juga mancing di air keruh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.